Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ika Jerry Sastrawan. Saya guru BK di SMA Negeri 1 Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Saya mahasiswa PPG Angkatan Pertama di Universitas Hamsan Wadi. Berikut ini saya akan tampilkan video konseling kelompok. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi Om Swastiastu, anak-anak semuanya. Selamat pagi Om Swastiastu. Pagi Pak Swastiastu. Selamat pagi Om Swastiastu Pak. Baik, jadi Bapak ucapkan terima kasih karena kalian sudah bisa hadir dalam undangan kegiatan konseling kelompok kali ini. Jadi sebelum kegiatan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu, berdoa Bapak pimpin sendiri. Menurut kepercayaan agama kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Oke, sebelum dilanjutkan, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah kegiatan konseling kelompok ini sudah pernah kalian lakukan sebelumnya? Belum Pak. Baik, belum ya. Oke, karena mungkin ini pertama kali kalian melakukan kegiatan konseling kelompok, jadi Bapak ingin menjelaskan sedikit apa itu bimbingan kelompok. Ya, bisa dilihat ya pada layar presentasi. Baik, jadi konseling kelompok. Jadi apa itu konseling kelompok? Jadi konseling kelompok merupakan bagian terpadu dari keseluruhan program bimbingan dan konseling komprehensif yang digunakan sebagai sarana pemecahan masalah dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, seperti itu. Jadi, dari kegiatan konseling kelompok ini adalah sebagai sarana untuk memecahkan masalah dari masalah yang kalian alami. Nah, kemudian selanjutnya, tujuan. Nah, apa sih tujuan dari konseling kelompok? Jadi, tujuannya itu berfokus pada membantu konseli. Jadi, kalian sebagai peserta didik di sini disebut dengan konseli dalam melakukan perubahan dengan menaruh perhatian pada perkembangan dan penyesuaian diri sehari-hari. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini yang penting. Ya, jadi dalam kegiatan konseling itu ada asas-asas yang harus kita sepakati. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Ya, jadi apapun yang menjadi hasil dari kegiatan kita kali ini itu harus dirahasiakan. Masalah-masalah yang disampaikan itu dirahasiakan. Kemudian yang kedua, asas kesukarelaan. Jadi asas ini mengkehendaki kalian untuk secara sukarela mengikuti kegiatan dan menyampaikan apa yang menjadi masalah kalian. Kemudian selanjutnya asas keterbukaan. Jadi kalian secara terbuka tanpa takut masalah kalian itu disampaikan kemana-mana, itu secara terbuka menyampaikan kepada teman-teman yang lain dan Bapak juga. Kemudian asas kenormatifan. Jadi asas kenormatifan ini menghendaki kalian yaitu dalam kegiatan ini mengikuti aturan dan norma yang kita sepakati. Kemudian selanjutnya itu manfaat dari konseling kelompok. Jadi yang pertama itu konseli dapat mengemukakan hal-hal yang paling penting bagi dirinya. Kemudian yang kedua mengidentifikasi bersama teman-teman yang lain yang memiliki permasalahan yang sama. Jadi perlu kalian ketahui, jadi masalah yang kita angkat kali ini itu terkait dengan disiplin diri. Ya, yang Bapak temukan sedikit ada masalah pada kalian. Kemudian yang ketiga memperoleh balikan yang cepat dari anggota kelompok dan pemimpin kelompok. Nah, dari kegiatan konseling kelompok ini nanti Bapak harapkan ada dinamika kelompok. Jadi satu dengan yang lainnya saling membantu untuk memecahkan masalah. Kemudian yang keempat itu meningkatkan kepercayaan diri. Nah, itu tujuan dari manfaat dari konseling kelompok. Baik.
Untuk selanjutnya, jadi ingin kita mengucapkan janji konseling, ya. Jadi sebagai bentuk kesepakatan kita, oke, untuk menjaga apa yang menjadi kerahasiaan dari kegiatan yang kita lakukan hari ini. Ya, untuk itu kita ucapkan janji peserta konseling. Baik anak-anak, untuk selanjutnya Bapak minta kepada kalian, ya. Jadi hari ini Bapak kumpulkan kalian di sini dalam kegiatan konseling kelompok dengan topik permasalahan itu terkait dengan disiplin diri. Untuk itu Bapak minta kepada kalian kesukarelaan kalian untuk menyampaikan masalah kalian masing-masing terkait dengan disiplin diri. Baik, Bapak persilakan. Mungkin dimulai dari Taruni, silakan. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Di sini saya akan menyampaikan permasalahan saya yang berlaku yang bermasalah, yaitu yang pertama, sering terlambat mengumpulkan tugas, terlalu ceroboh melakukan sesuatu hal, dan keras kepala. Lalu perilaku yang saya inginkan yaitu ingin selalu tepat waktu mengumpulkan tugas, ingin selalu bijaksana mengambil keputusan dalam hal apapun itu, ingin lebih rileks atau lebih tenang dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru maupun tugas-tugas di rumah. Oh, baik, terima kasih. Oke, mungkin pada kesempatan ini mungkin Bapak minta kepada kalian untuk menyampaikan masalahnya saja dulu, ya. Nanti pada kegiatan berikutnya baru disampaikan perilaku yang diinginkan, ya. Baik, Pak. Oke. Oke, mungkin tahap ini sebutkan permasalahan kalian. Ini gitu. Masalah-masalahnya saja. Ya. Oke. Baik, itu dari Taruni. Kemudian selanjutnya Bapak minta kepada Ayu Desi, silakan. Baik, Om Swastiastu, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Jadi itu yang bermasalah dari saya yaitu satu, sering mengulur-ulur waktu. Yang kedua, tidak mengerjakan pekerjaan rumah tepat waktu. Dan yang ketiga, datang kerja tidak tepat waktu. Baik, itu saja perilaku yang bermasalah dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, itu masalah yang dialami oleh Ayu, ya. Jadi cukup kompleks sekali. Kemudian selanjutnya Bapak minta kepada Ananda, ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan memberitahu perilaku yang bermasalah dari saya. Yang pertama yaitu biasanya kalau ini tentang masalah sekolah, saya sering keluar kelas di jam pelajaran. Yang kedua yaitu datang terlambat ke sekolah, dan saya sering dianggap judes atau berekspresi datar ketika bertemu seseorang. Sekian, itu masalah dari saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Itu permasalahan tadi. Jadi yang cowok keluar masuk terus dari sistem, mungkin gangguan sinyal, ya. Kita tunggu nanti untuk bisa masuk, nanti kita ajak juga berdiskusi. Baik, tadi sudah disampaikan permasalahan masing-masing dari kalian, itu terkait dengan disiplin. Bagus sekali, ya. Jadi untuk selanjutnya biar kegiatannya lebih mengkerucut dan fokus pada satu permasalahan, itu mungkin baiknya kita memilih topik siapa yang diangkat pada pertemuan kali ini. Baik, dari saya lebih setuju permasalahan dari Amanda karena permasalahan
juga berlaku bermasalah dari saya. Baik, itu dari Taruni. Kalau yang lainnya? Saya juga setuju sama apa yang dikatakan Taruni. Kita pilih saja masalah dari Ananda karena masalah tersebut kita semua pernah mengalaminya. Jadi seperti itu, Pak. Baik, jadi cenderung milih permasalahan Ananda ya. Mungkin permasalahan Anda berupa bagian dari permasalahan kalian. Baik, bagaimana dengan Ananda? Apakah permasalahannya setuju dibahas pada pertemuan kali ini? Bisa Pak, karena mungkin yang lain juga sudah setuju. Baik, jadi kita sepakati bahas permasalahannya Ananda. Pengungkapan masalah dari kalian. Jadi permasalahan yang kalian alami cukup kompleks sekali, itu terkait dengan permasalahan disiplin di sekolah. Ya, jadi Bapak ingatkan kembali terkait dengan disiplin. Jadi apa sih itu disiplin? Ya, jadi sempat sudah Bapak sampaikan kemarin pada kegiatan bimbingan klasikal, kemudian bimbingan kelompok juga Bapak sempat sampaikan. Jadi disiplin itu adalah perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya yang merupakan bagian dari tanggung jawab individu tersebut. Nah, jadi jelas apa yang kalian sampaikan tadi adalah perilaku-perilaku yang tidak taat dan patuh terhadap norma yang berlaku. Dan sebenarnya itu adalah merupakan tanggung jawab dari kalian. Oke, baik, terima kasih. Nah, tadi kalian sudah akan permasalahan masing-masing. Jadi selanjutnya, jadi kali ini kita akan mengadakan kegiatan konseling, yaitu Bapak akan menerapkan strategi self-management. Jadi konseling behavioral, teknik self-management. Jadi yang Bapak inginkan dari kegiatan konseling kelompok ini adalah hasilnya itu berupa perubahan tingkah laku dari kalian, yaitu perilaku dari yang bermasalah menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Jadi sebelum lanjut, jadi Bapak ingin jelaskan sedikit apa sih itu teknik self management. Nah, kalian bisa lihat di layar kalian masing-masing. Jadi teknik self management itu adalah salah satu teknik dalam konseling behavioral yang mempelajari tingkah laku manusia yang bertujuan merubah perilaku maladaptif menjadi adaptif. Jadi perilaku yang tidak sesuai dengan aturan menjadi sesuai dengan aturan. Jadi self management itu suatu prosedur di mana individu mengatur perilakunya sendiri. Seperti itu. Jadi Bapak akan memberikan semacam tugas-tugas kepada kalian. Jadi nantinya kalian sendiri yang mengelola diri kalian sendiri, seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya. Oke, jadi teknik self management itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu self monitoring. Jadi dari self monitoring itu adalah kalian nantinya memantau, mengobservasi diri kalian sendiri, apa sih permasalahan kalian. Kemudian perilaku-perilaku apa sih yang belum sesuai dengan norma-norma, seperti nanti kalian observasi diri kalian sendiri. Seperti itu. Kemudian target behavioral. Jadi target behavioral itu adalah target perilaku yang semestinya yang kalian inginkan, seperti itu. Nah, kalian nanti buat seperti itu. Kemudian self evaluasi. Jadi self evaluation itu kalian mengevaluasi diri kalian. Ya, jadi dari 2 perilaku ada yang perilaku bermasalah dan yang diinginkan. Bagaimana intensitasnya, yang lebih banyak itu yang bermasalah atau yang diinginkan. Nah, itu nanti tugasnya. Kemudian self reinforcement. Jadi dalam self reinforcement itu ada 2 hal yang kalian harus lakukan. Yang pertama, memberikan reward atau hadiah kepada diri kalian sendiri. Sebagai bentuk hadiah, kalian bisa melakukan perilaku yang kalian inginkan. Kemudian yang kedua, punishment, hukuman. Jika perilaku yang kalian inginkan itu tidak bisa tercapai, bahkan kalian melakukan masalah kembali. Nah, itu diberikan hukuman. Itu bisa dipahami? Baik. Jadi Bisa. ya, jadi bisa dilihat pada monitor kalian masing-masing.
Jadi itu ada tabel, itu self monitoring dan target behavioral. Jadi Bapak minta kepada kalian, jadi tuliskan perilaku yang bermasalah yang kalian sadari. Jadi Bapak minta dalam kegiatan ini secara sejujurnya mengungkapkan permasalahan kalian. Jadi tuliskan di sana. Kemudian perilaku yang kalian inginkan. Apa sih sebenarnya dari dalam hati kalian itu perilaku yang kalian inginkan? Seperti itu. Ya. Oke, silakan Bapak kasih waktu 2 menit. Silakan. Baik, cukup ya. Oke, untuk sekarang Bapak minta kepada kalian untuk menyampaikan satu persatu apa yang menjadi observasi diri kalian dan target perilaku yang kalian inginkan. Sebelum menyampaikan, bisa ditunjukkan tugasnya ke kamera. Oke, baik, bagus sekali. Oke, selanjutnya. Jadi, Bapak minta pertama kepada Ayu Desi, ya, Ayu Desi, silakan disampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi, perilaku yang bermasalah dari saya dan juga perilaku yang diinginkan yaitu satu perilaku yang bermasalah yaitu sering mengulur waktu, 2 tidak mengerjakan pekerjaan tepat waktu, yang ketiga datang pikir tidak tepat waktu. Dan perilaku yang saya inginkan yaitu dapat melakukan atau mengerjakan sesuatu secara tepat waktu. 2. Dapat mengerjakan setiap pekerjaan rumah secara tepat waktu. Dan yang ketiga, dapat menjalankan tiket atau tugas dari sekolah secara tepat waktu. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, itu penyampaian tadi dari Ayu ya, terkait dengan observasi diri, kemudian perilaku yang diinginkan. Nah, kemudian selanjutnya, ya mungkin yang lainnya bisa mencatat apa yang menjadi penyampaian temannya, biar nanti dalam proses penemuan solusi biar lebih gampang. Baik, selanjutnya Bapak minta Ananda ya, sampaikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi di sini self monitoring and target behavior saya. Yang pertama perilaku yang bermasalah, yaitu yang pertama keluar kelas pada jam pelajaran. Yang kedua itu terlambat datang ke sekolah. Yang ketiga yaitu memiliki ekspresi datar. Dan perilaku yang saya inginkan yaitu yang pertama duduk tertib di kelas. Yang kedua yaitu datang tepat waktu ke sekolah. Dan yang ketiga yaitu ramah dalam berekspresi. Sekian dan terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas penyampaiannya ya. Jadi sudah secara terbuka mau menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya. Kemudian selanjutnya Taruni silakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan perilaku yang bermasalah dari diri saya sendiri dan perilaku yang saya inginkan dari diri saya sendiri. Yang pertama yaitu perilaku yang bermasalah dari saya, sering terlambat mengumpulkan tugas-tugas sekolah. Yang kedua, terlalu ceroboh melakukan sesuatu hal dalam hal apapun itu. Yang ketiga, terlalu egois dan keras kepala di dalam sekolah ataupun keluarga. Dan perilaku yang saya inginkan yaitu kebalikan dari perilaku yang bermasalah, yaitu ingin selalu tepat waktu mengumpulkan tugas-tugas sekolah, ingin selalu bijaksana mengambil keputusan apapun itu, ingin lebih rileks dan lebih santai melakukan tugas-tugas sekolah dan tugas-tugas rumah. Baik, hanya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi semuanya sudah menyampaikan permasalahannya dengan terbuka ya. Jadi apa yang kalian sampaikan itu merupakan hasil observasi diri kalian. Jadi memang real kalian yang memahami apa yang menjadi perilaku kalian, itu baik perilaku yang bermasalah maupun
sesuatu atau perilaku yang kalian inginkan ke depannya. Seperti itu. Oh, baik. Jadi selanjutnya, jadi tadi kalian sudah melakukan self monitoring dan menentukan target perilaku yang kalian inginkan. Oke. Jadi sekarang Bapak ingin evaluasi diri dari kalian itu terkait dengan perilaku-perilaku yang kalian sampaikan tadi. Seperti itu. Terutama kepada Ananda untuk menyampaikan apa sih evaluasi diri yang diperoleh terkait dengan perilaku yang kamu alami. Silakan Ananda. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Jadi di sini saya akan memberitahu self evaluation atau evaluasi dari saya sendiri. Dari perilaku yang diinginkan saya yaitu yang pasti pertama duduk tertib di kelas, terutama tidak keluar itu tercapai karena kadang saya diajak oleh teman untuk keluar lebih menggoda gitu, atau karena saya lapar jadi ingin ke kantin untuk belanja, dan mungkin karena bosan di dalam kelas jadi sering kelayapan keluar. Yang kedua, perilaku yang diinginkannya yaitu datang tepat waktu ke sekolah. Kalau saya itu sudah cukup tercapai karena saya dapat bangun lebih awal dan di sini di sekolah saya mencalonkan jadi pengurus dan saya sebagai seorang ini yang sudah berorganisasi pasti wajib datang lebih tepat waktu. Dan yang ketiga yaitu berekspresi ramah dalam berekspresi. Di sini saya belum tercapai karena saya orangnya lebih cuek, sama katanya faktor keturunan itu susah berekspresi, jarang senyum begitu. Sekian Pak. Baik, itu ya. Jadi itu hasil evaluasi diri dari Ananda ya. Baik, bagus sekali apa yang menjadi hasil evaluasi diri kalian masing-masing ya. Jadi muaranya nanti adalah setelah kalian mengobservasi diri, kemudian mengevaluasi diri, kemudian punya target perilaku. Nah, nanti muaranya adalah kalian masuk pada tahapan ini, self reinforcement ya. Ini. Jadi dari perilaku-perilaku yang kalian munculkan itu baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan, itu kalian berikan dua macam stimulus. Baik itu reward atau hadiah, kemudian yang kedua punishment atau hukuman. Nah, seperti itu. Pada kesempatan ini Bapak berikan pada kalian untuk ya menyampaikan apa rencana reinforcement yang kalian. Mungkin Ayu silakan terkait dengan perilaku yang disampaikan tadi. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi perilaku yang saya bacakan di sini yaitu beberapa perilaku yang saya lakukan. Jika perilaku tersebut saya lakukan, maka saya akan berikan hadiah kepada diri saya, dan jika perilaku dilanggar, maka saya akan berikan hukuman kepada diri saya. Dimulai dari dapat bangun tepat waktu setiap hari. Reward atau hadiah yang akan saya berikan kepada diri saya yaitu setiap hari Minggu saya akan jalan-jalan di sekitar rumah atau menikmati liburan. Sedangkan punishment atau hukumannya saya berikan jika saya melanggar hal tersebut yaitu tidak jadi jalan-jalan dan tidak akan melaksanakan liburan dengan santai. Yang kedua yaitu dapat mengumpulkan tugas tepat waktu. Reward atau hadiah yang saya berikan kepada diri saya yaitu saya akan membeli makanan yang saya inginkan. Sedangkan punishment atau hukumannya saya tidak akan jadi jajan atau membeli sesuatu. Sedangkan yang ketiga yaitu menjalankan kewajiban sebagai siswa, seperti membuat tugas. Reward atau hadiah yang diberikan kepada diri saya yaitu
dapat bermain HP sepuasnya. Sedangkan punishment atau hukumannya yaitu tidak boleh memainkan HP atau menonton TV. Baik, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, bagus sekali ya. Jadi sebenarnya ini merupakan kontrak perilaku kalian ya terkait dengan teknik self management ini. Jadi kalian sudah merancang perilaku-perilaku atau target behavioral atau target perilaku yang kalian inginkan. Kemudian kalian sudah menyusun apa yang menjadi reward dan punishment dari perilaku yang kalian rencanakan itu. Bagus sekali, unik-unik sekali ya. Apa namanya, punishment dan rewardnya. Oke, selanjutnya Bapak minta Taruninya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan perilaku yang saya inginkan, dan jika saya bisa mewujudkan perilaku tersebut, saya akan memberikan hadiah. Dan apabila saya tidak bisa melakukan perilaku tersebut, saya akan memberikan hukuman. Yang pertama, ingin bisa mengatur waktu agar bisa mengumpulkan tugas-tugas tepat waktu. Jika saya berhasil melakukan perilaku tersebut, saya akan memberikan reward atau hadiah pada diri saya sendiri, yaitu membeli makanan atau minuman yang saya suka. Iya. Apabila tidak bisa melakukan perilaku tersebut, saya akan menghukum diri saya sendiri, yaitu biasanya yang malas-malasan belajar, dan sekarang saya akan stay di rumah untuk belajar. Dan yang kedua yaitu selalu bijaksana mengambil suatu keputusan. Jika saya bisa melakukan perilaku tersebut, saya akan melihatnya, yaitu memilih bermain TikTok, jika tidak bisa melakukan perilaku tersebut, saya akan kebalikannya, tidak akan bermain TikTok selama 1 minggu atau hari. Dan yang ketiga yaitu ingin selalu rileks dan santai melakukan tugas-tugas. Jika berhasil, saya akan memberikan hadiah, yaitu bisa jalan-jalan sama teman seperti ke pantai atau ke taman. Dan jika tidak bisa melakukan perilaku tersebut, sebaliknya juga saya tidak akan jalan-jalan atau bermain dengan teman. Baik, hanya itu. Terima kasih, Pak. Baik ya, ini unik lagi ini ya. Jadi apa namanya, self reinforcement yang akan dilakukan terkait dengan perilaku dari disiplin Taruni. Baik, untuk selanjutnya ya ini dari Ananda. Jadi masalahnya yang diangkat mungkin punya target self reinforcement yang lebih menarik lagi mungkin. So, mungkin bisa disampaikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan yaitu self reinforcement dari saya. Ketika saya melakukan perilaku yang saya sebutkan, saya akan memberikan hadiah kepada diri saya sendiri. Jika saya tidak melaksanakannya, saya akan memberikan hukuman. Jadi, yang pertama yaitu duduk tertib di kelas atau diam di kelas ketika jam pelajaran, terutama jam kosong. Kalau saya melaksanakannya, saya akan memberikan hadiah, yaitu dapat membeli atau makan snack ketika di jam istirahat. Kalau saya melanggarnya, saya akan memberikan hukuman, yaitu mencatat materi yang dijelaskan oleh guru lebih banyak atau berkali-kali lipat ketika pulang sekolah. Yang kedua yaitu datang tepat waktu ke sekolah. Nah, hadiahnya yang saya dapatkan yaitu boleh bermain HP saat pulang sekolah atau dapat bersantai-santai. Melainkan kalau saya melanggarnya, saya akan memberikan hukuman pada saya, yaitu sejenis olahraga seperti push up atau sit up minimal 30 kali pada diri sendiri, atau tidak boleh bermain HP ketika baru bangun. Nah, yang ketiga yaitu ramah dalam berekspresi.
Nah, kalau saya sudah sering senyum gitu kepada orang-orang yang sering saya temui, saya akan memberikan hadiah kepada diri saya sendiri, yaitu dapat melakukan hobi dengan bebas seperti mungkin menggambar atau mungkin menjahit atau sejenisnya. Kalau saya melanggarnya, saya akan memberikan punishment atau hukuman, yaitu mencubit pipi saya sendiri agar lebih sering tersenyum. Sekian dan terima kasih, Pak. Baik, jadi apa namanya, unik-unik sekali ya self-reinforcement yang kalian rancang itu terkait dengan perilaku disiplin yang kalian miliki. Baik, jadi Bapak ucapkan terima kasih sekali karena kalian sudah mampu yang pertama itu mengobservasi diri kalian, itu self monitoring. Jadi kalian sudah mampu menilai diri kalian sendiri dengan baik. Kemudian kedua, self evaluasi, yaitu kalian sudah mampu menilai diri kalian terkait dengan perilaku disiplin. Kemudian yang ketiga, self reinforcement. Jadi kalian sudah mampu merancang reward dan punishment yang mungkin akan diberikan kepada diri kalian sendiri terkait dengan perilaku disiplin seperti itu. Baik. Ya, Pak. Baik. Jadi tadi dari kalian sudah mampu tahapan demi tahapan dari teknik self management itu dilaksanakan, mulai dari self monitoring, itu mengobservasi diri kalian terkait dengan perilaku disiplin. Kalian sudah memahami diri kalian seutuhnya, kemudian mengevaluasi diri kalian terkait dengan perilaku yang kalian lakukan, itu sudah kalian juga lakukan dan kalian sudah secara sukarela dan terbuka menyampaikan. Kemudian selanjutnya self reinforcement, jadi pemberian stimulus terhadap perilaku yang kalian berikan, baik itu berupa hadiah maupun hukuman, itu sudah kalian rancang juga, jadi bagus sekali. Nah, itu akan menjadi kontrak perilaku kalian ke depannya setelah melakukan kegiatan konseling ini. Gitu. Keberhasilan dari kegiatan konseling ini akan tercipta jika perilaku-perilaku yang bermasalah tadi yang kalian sampaikan itu mampu kalian rubah menjadi perilaku-perilaku yang kalian inginkan atau sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Baik, jadi itu strategi yang sudah kalian sampaikan. Jadi nanti selanjutnya kalian implementasikan dalam kehidupan nanti di sekolah, agar nantinya apa yang menjadi perilaku-perilaku yang kalian tadi. Nah, tadi perilaku yang bermasalah itu disebut dengan perilaku maladaptif. Kemudian perilaku yang kalian inginkan itu adalah perilaku adaptif. Gitu. Jadi konseling ini akan dikatakan berhasil jika perilaku maladaptif kalian tadi itu berubah menjadi adaptif. Nah, seperti itu. Nanti sebagai evaluasinya, mungkin nanti Bapak akan observasi setiap hari ya, melihat perilaku-perilaku kalian. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kalian mampu menumbuhkan kesadaran diri untuk melakukan itu sendiri tanpa ada pressure atau tekanan dari orang lain. Nah, itu pentingnya. Baik, jadi untuk kegiatan konseling kali ini, jadi Bapak rasakan kalian sudah mampu melaksanakan tahapan demi tahapan apa yang menjadi strategi self management tadi. Kemudian kalian juga sudah mampu merancang strategi untuk meningkatkan perilaku disiplin terkait dengan perilaku maladaptif kalian tadi untuk menjadi adaptif lagi. Nah, oke. Sebagai mungkin penutup, jadi Bapak minta satu orang siswa yang permasalahannya diangkat pada kegiatan kali ini untuk merangkum apa yang menjadi benang merah kegiatan konseling kelompok kali ini. Silakan Amina. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan merangkum dari masalah saya yang diangkat. Gini, dari kegiatan ini saya jadi dapat mengetahui perilaku saya yang bermasalah itu apa, dan saya ingin menjadi seperti apa. Dan di sini juga saya dapat mengevaluasi diri, memberikan hukuman pada saya, bagaimana cara untuk menanggulanginya agar lebih baik. Dan saya juga dapat seperti curhat lah istilahnya kepada ini Bapak sama teman-teman ya. Dan di sini juga saya dapat saran dari teman-teman, juga dapat membantu sekali.
Semoga segala perilaku kita yang bermasalah itu dapat kita tanggulangi sendiri, dapat kita kurangi lah menjadi yang lebih diinginkan. Kalau bisa sih maksimal ya, gitu. Harus benar-benar bisa dapat perilaku yang diinginkan ya. Nah, mungkin itu saja dari saya karena saya kehabisan kata-kata. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ya, jadi Ananda sampai kehabisan kata-kata. Ya, jadi apa yang disimpulkan tadi oleh Ananda tadi itu ya benar sekali ya. Jadi harapan Bapak untuk yang lainnya lagi, apalagi masalahnya Ananda tadi sudah terpecahkan dan masalah Ananda itu merupakan bagian dari masalah kalian. Nantinya kalian juga mampu memecahkan masalah kalian sendiri seperti itu. Jadi karena kalian semua sudah memahami apa yang menjadi perbincangan kita kali ini, kegiatan sudah dirangkum oleh Ananda. Rasanya untuk pertemuan konseling kali ini mungkin kita akhiri ya. Mungkin jika nanti ada mungkin beberapa permasalahan atau mungkin hal-hal yang ingin kalian sampaikan, mungkin bisa berkomunikasi langsung dengan Bapak seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya sebagai bentuk evaluasi kegiatan, nanti Bapak minta pada kalian untuk mengisi form penilaian, bukan form penilaian ya, angket kepuasan terkait dengan kegiatan konseling yang kita lakukan. Nanti Bapak akan bagikan link kepada kalian, nanti di dalamnya itu terkait dengan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan konseling ini. Nanti linknya Bapak akan bagikan via WhatsApp. Nah, baik. Jadi untuk kegiatan konseling kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Bapak ucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti kegiatan secara antusias. Jadi karena tadi kita awali dengan berdoa, maka kita tutup kegiatan juga dengan berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bapak tutup dengan para musanti. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih.